Halo, selamat datang kembali di channel Hairani Tarigan bersama saya Kantri. Jika sebelumnya saya menjelaskan tentang pariwisata, kali ini kita akan kembali menjelaskan hal tersebut dengan judul Pendirian Biro Perjalanan Wisata. Bagaimanakah video ini akan berjalan dan apakah isinya? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Let's go! Baik rekan-rekan, kita sudah masuk di halaman utama, ini adalah tentang nama perusahaan. Rekan-rekan semua, untuk nama perusahaan ini saya buat sendiri dengan nama Country Tour. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Di sini ada. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Berikutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya pindahkan dulu. Oke, baik. Nama yang kita ambil adalah PT Country Tour. Oke, pemilihan nama ini adalah representasi dari nama owner. Kebetulan nama saya pribadi adalah Country. Jadi untuk perusahaan ini saya gunakan nama yang serupa, cuma untuk ejaannya berbeda. Ya, ini berasal dari bahasa Inggris yang merupakan artinya adalah negara. Nah, ini juga memperhatikan supaya nama travel itu kan atau nama BPW itu harus mudah diingat. Maka kami rasa nama country ini cukup mudah untuk dibaca dan cukup mudah juga untuk diingat dan juga untuk ditulis. Oke, berikutnya. Ya, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan membahas perihal logonya. Nah, untuk logo ini, sebenarnya untuk logo ini memiliki simbol, ya ini adalah simbol C ya yang ada di sini dan juga simbol T. Nah, untuk visualisasinya di sini diceritakan di sini ini ada huruf C, kemudian ada huruf T juga. T-nya ini berasal dari warna biru dan juga ini untuk tiangnya ini berupa sayap ya. Jadi ini ada C, kemudian ada T dan ada pesawat. C itu untuk melambangkan country dan T itu untuk melambangkan tour. Ya, dan juga di sini kita sematkan semacam ini ya sayap burung untuk melambangkan supaya travel ini atau BPW ini bisa terbang tinggi. Nah, kemudian warna biru dipilih untuk melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian warna jingga untuk melambangkan kemampuan bersosialisasi. Dan ada logo pesawat di sini ya, icon pesawat ini untuk mempertegas atau menciri khas dari perusahaan BPW ini bahwa ini adalah BPW atau perusahaan yang bergerak di bidang travel. Baik, melangkah ke berikutnya. Nah, sekarang adalah tentang kepemilikan. Bagaimana sih perihal kepemilikannya dari proses pendirian BPW ini? Oke, kami membuatnya dengan konsep atau dengan metode PT atau perseroan terbatas. Kenapa harus memilih PT? Padahal kan banyak pilihan, ada join bareng atau ada CV dan lain sebagainya. Kami milih PT, kenapa? Karena kami ingin punya motivasi jadi perusahaan yang mandiri dan terus berkembang. Harapannya Country Tour Travel ini ke depan akan terus berkembang dan berkembang lagi. Seperti itu. Dan maka itu kita pilih untuk menggunakan PT seperti itu. Dan berikutnya untuk lokasi kantor, tidak dipungkiri bahwa untuk lokasi kantor tentunya kan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah letak strategis, kemudian apakah parkirannya luas, apakah di pinggir jalan, mudah diakses atau tidak. Nah, untuk Country Tour Travel atau Country Tour kami menggunakan lokasi yang berada di Depok ya. Depok itu kan bisa dibilang sudah wilayah yang mudah diakses dari manapun, bisa dari Jakarta, bisa dari Bogor, dan ada di pusat ibu kota seperti itu. Kemudian untuk visi dan misi yang diemban oleh kami itu apa sih? Oke, visi dan misi yang diemban adalah untuk visinya menjadi jasa tour travel yang menjadi pilihan utama masyarakat dan mampu memberikan pengalaman yang memuaskan serta pengalaman menarik yang tidak mudah dilupakan. Itu visi kami untuk menjadi travel yang menjadi pilihan utama. Nah, kemudian untuk mencapai itu misinya seperti apa? Kami mempunyai 3 misi. Yang ini pertama adalah berkomitmen setulus hati memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Itu penting. Yang kedua, memberikan layanan perjalanan yang aktif dan tanggap dalam menjalankan kegiatan. Yang ketiga, berkomitmen dalam memaksimalkan dunia digital sebagai platform layanan pelanggan yang cepat dan untuk branding perusahaan. Kami harap dengan 3 misi yang akan kami jalankan ini bisa mewujudkan visi yang kita harapkan seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk struktur organisasi. Jadi untuk PT Country Tour ini sebenarnya struktur organisasinya ada apa saja dan seberapa banyak struktur organisasinya. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Kami menggunakan 1 direktur, 3 manajer, dan ada 8 supervisor. Oke, untuk direktur di sini di paling atas ya, dan nama saya sendiri. Nah, direktur ini memiliki 3 orang manajer. Ini ada manajer operasional, ada manajer sales and marketing, ada manajer finance and accounting. Nah, di tiap manajer itu ada 3 SPV dan juga ada yang 2 SPV. Untuk manajer operasional ada tour SPV, ada ticketing SPV, dan ada travel document SPV. Kemudian untuk manajer sales and marketing ada sales SPV dan marketing SPV. Kemudian untuk manajer finance and accounting ada finance SPV, accounting SPV, dan APD SPV. Nah, dari struktur organisasi ini dan jabatan-jabatan yang ada di sini, apa saja sih job description-nya? Nah, setelah ini akan kita bahas. Oke, di sini yang pertama kita tanggung jawab direktur dulu ya. Kami mengelolanya atau membuat
job description-nya berdasarkan 5. Yang pertama adalah mengelola operasional harian perusahaan biro perjalanan wisata, membangun dan memimpin tim manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, mengembangkan strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek untuk pertumbuhan perusahaan, memonitor kinerja keuangan perusahaan, dan membuat keputusan strategis berdasarkan analisis data. Yang terakhir, mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan. Jadi tanggung jawab direktur ini bisa dibilang cukup luas ya, halnya lebih ke arah yang sifatnya itu untuk memanage dan menjalin hubungan dengan mitra-mitra seperti itu. Baik, kemudian berikutnya kita ada ke manajer nih, ada manajer operasional. Manajer operasional ini ada 5 juga. Yang pertama, mengelola dan mengawasi semua aspek operasional harian, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan operasional, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur operasional, memimpin dan mengawasi tim operasional termasuk rekrut, pelatihan, dan proses kinerja. Yang 5, merencanakan dan mengelola anggaran operasional serta memastikan penggunaan dan efisien dari sumber daya perusahaan. Bisa dibilang secara sederhananya, untuk manajer operasional ini memanage kegiatan-kegiatan di BPW ini selama setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya gitu. Jadi untuk kegiatan yang ada di BPW ini akan dimanage oleh manajer operasional. Seperti itu. Yang berikutnya tentang manajer sales and marketing. Apa aja sih tugasnya, job desk-nya? Yang pertama, mengembangkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan perusahaan. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memimpin dan mengelola tim penjualan dan pemasaran termasuk perekrutan, pelatihan, dan lain-lain. Yang keempat, memantau dan menganalisis kinerja penjualan dan pemasaran serta menyusun laporan penting atau laporan rutin tentang pencapaian target dan rekomendasi perbaikan. Yang kelima, menjalin hubungan bisnis yang kuat dengan mitra dan pemasok, termasuk hotel, maskapai penerbangan, dan agen perjalanan sebagainya. Jadi ini karena sales and marketing, jadi mereka juga manajer ini harus kenal dengan mitra luar dalam menjalin kerjasamanya itu. Dan pintu awalnya melalui manajer sales and marketing ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah manajer finance and accounting. Apa saja tugasnya? Merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi semua kegiatan keuangan dan akuntansi perusahaan. Satu. Kedua, menyusun dan memantau anggaran operasional dan keuangan, serta mengidentifikasi area-area potensial untuk penghematan biaya. Nah, ini pas banget ya, karena kan finance and accounting ada area-area potensial untuk penghematan biaya ya. Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan regulasi perpajakan. Karena bagian accounting, balik lagi, akuntansi dan perpajakan itu harus tanggung jawab pada seorang manajer. Yang keempat, mengelola proses penggajian, pembayaran, dan pelaporan pajak serta waktu dan akurat. Yang kelima, menyiapkan laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jadi untuk hal yang bersifat keuangan ini akan ditanggung jawab oleh manajer finance and account. Oke, yang berikutnya nah sekarang kita masuk ke supervisor nih. Nah, untuk tour supervisor ini masuk ke dalam ranah manajer operasional. Yang pertama, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tur wisata, termasuk keberangkatan, perjalanan, dan kepulangan pelanggan. Yang kedua, memastikan semua persiapan tur berjalan lancar, termasuk reservasi, transportasi, akomodasi, dan kegiatan wisata. Yang ketiga, memberikan arahan kepada pemandu wisata dan staf lapangan lainnya, serta memastikan bahwa mereka mematuhi standar layanan dan keselamatan yang ditetapkan. Nomor 4, menangani masalah yang timbul selama tur dan menyediakan solusi dengan cepat dan efektif. 5, berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan sepanjang tur untuk memastikan kepuasan mereka dan menanggapi pertanyaan atau kebutuhan mereka. Sederhananya, tour supervisor ini membantu manajer operasional dalam hal kegiatan operasional selama tur berlangsung. Seperti itu. Nomor berikutnya, tanggung jawab ticketing supervisor. Yang pertama, mengawasi seluruh proses pemesanan tiket untuk perjalanan udara, kereta api, bus, dan layanan transportasi lainnya. 2, memastikan bahwa semua reservasi tiket dilakukan dengan akurat dan tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan. Mengelola sistem reservasi dan perangkat lunak tiketing, serta memastikan bahwa semua data pelanggan disimpan dengan aman dan teratur. 4, memimpin dan mengawasi tim tiketing, termasuk perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja. 5, menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait dengan tiket dan memberikan solusi yang memuaskan dengan cepat dan efektif. Oke, sederhananya untuk tanggung jawab ticketing supervisor ini adalah memantau dan mengawasi serta menjalankan lancarnya kegiatan penjualan tiket seperti itu. Nomor berikutnya tentang travel document supervisor. Yang pertama, mengawasi proses pengumpulan, pemrosesan, pengaturan dokumen perjalanan untuk tur wisata, termasuk tiket pesawat, voucher hotel, asuransi perjalanan, dan dokumen lainnya. Memastikan bahwa semua dokumen perjalanan disiapkan dengan akurat dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan persyaratan perjalanan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti maskapai penerbangan, agen perjalanan, operator wisata untuk memastikan semua berjalan dengan lancar dan tersedia. Yang keempat, memimpin tim dokumen handling termasuk perekrutan, pelatihan, dan lain-lain. Nomor 5, menangani pertanyaan dan permintaan pelanggan terkait dengan dokumen perjalanan serta memberikan solusi yang memuaskan dengan cepat dan efektif. Jadi sederhananya, travel dokumen adalah sebelum melaksanakan kegiatan tur perlu adanya dokumen yang disiapkan, dan ini adalah tugas dari travel document supervisor. Baik, yang berikutnya kita masuk lagi tentang tanggung jawab sales supervisor. Ini masuk ke manajer sales and marketing ya. Ini ada SPV-nya. Yang pertama adalah
Maaf ya, tentang sales supervisor. Yang pertama, memimpin dan mengawasi tim penjualan untuk mencapai target penjualan dan menghasilkan pendapatan yang optimal. Kedua, mengembangkan strategi penjualan yang efektif untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan dan memperluas jaringan klien. Tiga, memberikan pelatihan, arahan, dan dukungan kepada tim penjualan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menjual produk dan layanan perjalanan. Yang keempat, memantau kinerja penjualan individu dari tim, kemudian membangun memelihara hubungan bisnis yang baik dengan klien. Jadi ini perpanjangan dari manajer sales and marketing ya, jadi turun langsung nih untuk yang salesnya ada sendiri supervisornya seperti itu. Oke, berikutnya untuk marketing supervisor. Jika tadi sales, sekarang marketing. Yang pertama, memimpin dan mengawasi semua kegiatan pemasaran untuk promosi. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang ada. Nomor tiga, merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran melalui berbagai saluran, bisa dari media sosial, iklan digital, dan lain sebagainya. Keempat, mengelola tim pemasaran termasuk rekrut dan latih dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menganalisis pasar dan tren industri, serta menyusun rencana pemasaran berdasarkan data penelitian pasar. Jadi ini sama ya, perpanjangan dari manajer sales and marketing. Nah, supervisor marketing ini khusus untuk di bidang marketingnya, seperti itu. Oke, yang berikutnya ada finance supervisor. Yang pertama, tugasnya adalah mengelola dan mengawasi semua kegiatan keuangan perusahaan, termasuk akuntansi, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Nomor dua, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan. Tiga, menyusun dan memonitor anggaran perusahaan, serta melakukan analisis kerja keuangan dan memberikan informasi yang akurat kepada manajemen. Kemudian mengelola proses penggajian dan pembayaran karyawan, serta memastikan semua kewajiban pajak yang ditanggung karyawan terpenuhi. Kemudian mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk pengelolaan arus kas dan fasilitas kredit. Oke, yang berikutnya ada tanggung jawab accounting supervisor, mengelola dan mengawasi semua kegiatan akuntansi perusahaan, termasuk memproses transaksi, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Yang kedua ada memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan regulasi perpajakan. Yang ketiga, menyusun dan memantau anggaran operasional perusahaan serta melakukan analisis kinerja keuangan untuk memberikan informasi yang akurat kepada manajemen. Kemudian mengelola proses penggajian sama seperti tadi. Yang kelima, memimpin dan mengawasi tim akuntansi. Jadi untuk accounting ini lebih ke arah pembukuan ya, akuntansi keuangan dari perpanjangan manager finance and accounting. Baik, yang terakhir tentang HRD supervisor. Ini perpanjangan dari manager finance and accounting. Yang pertama, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan manajemen sumber daya manusia atau SDM, termasuk rekrut, latih, pengembangan, dan manajemen kinerja. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan perusahaan serta peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Nomor tiga, mengelola proses perekrutan dan seleksi karyawan, mulai dari awal hingga akhir, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang terakhir, memberikan bimbingan dan dukungan kepada manajemen yang terkait dengan kebijakan, prosedur SDM, serta masalah karyawan. Jadi, lebih kompleks untuk HRD supervisor ini menangani khusus untuk kegiatan SDM dan melatih SDM. Seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah tentang layanan yang ditawarkan dari Country Tour yang kita bahas ini. Apa saja? Baik, untuk layanan, di sini pendirian Biro Perjalanan Wisata Country Tour memberikan 3 layanan yang ditawarkan. Ada pariwisata, ada perjalanan keagamaan, dan ada outbound. Untuk pariwisata tentunya BPW ini menjual paket wisata domestik dan juga paket wisata internasional. Tapi bukan hanya itu saja, juga menyewakan tentang akomodasi. Di sini juga menyewakan bus untuk keperluan calon-calon wisatawan yang ingin menggunakan hanya bus saja atau ikut berdasarkan dengan paket wisatanya. Kemudian di sisi lain juga ada tiket. Nah, tiket penerbangan juga kami melayani untuk layanan yang ditawarkan, yang ini adalah tiket pesawat dan juga tiket kereta api. Yang kedua ada perjalanan keagamaan. Di sisi lain, selain paket wisata domestik dan internasional atau akomodasi atau tiket, travel BPW kami juga menyediakan layanan perjalanan keagamaan. Nah, ini ada yang bentuknya haji dan umroh, ya, dan juga ada yang wisata pilgrim untuk dalam negeri. Nah, di sini salah satu untuk mengunjungi masjid-masjid Wali Songo atau masjid-masjid yang memiliki historis tentang keagamaan, ya kan. Kemudian untuk haji dan umroh seperti pada umumnya, gitu. Menggunakan paket haji dan umroh, umroh di tiap tahun, di setiap bulannya. Kemudian untuk haji di setiap tahunnya. Next, kemudian untuk outbound, di sisi lain kita juga untuk outbound ini kan ada untuk anak-anak, untuk orang dewasa, dan juga ada untuk perusahaan, family gathering, dan lain-lain. Kami juga memiliki layanan untuk hal tersebut. Baik rekan-rekan semua, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Jadi BPW Country Tour ini strategi pemasarannya adalah yang pertama membangun website. Karena penting sekali website itu seolah-olah adalah kantor online dari sebuah BPW. Nah, kantornya ini, websitenya ini harus mudah diakses. Jadi kita akan membuat website yang mudah diakses, dan di website itu bisa menautkannya dengan media sosial dari BPW kami. Yang kedua, memanfaatkan dan melakukan kegiatan promosi digital melalui sosial media. Tentu saja Instagram, TikTok, dan YouTube adalah media sosial yang banyak digandrungi oleh orang-orang pengguna gadget belakangan ini. Kemudian memanfaatkan dan melakukan kegiatan pengenalan wisatawan yang sudah pernah bekerja sama
dengan memberikan promosi-promosi by WhatsApp. Jadi untuk rekan-rekan kolega-kolega kami yang pernah bekerja sama itu akan kita rawat dan kita maintain untuk diberikan informasi-informasi terkini seputar promosi-promosi paket wisata yang kami punya. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan dan melakukan kunjungan ke kantor dan sekolah. Tidak dipungkiri bahwa kita juga harus menambah calon customer. Maka dari itu kami menargetkan dan strategi pemasaran ini adalah berkunjung ke kantor-kantor dan ke sekolah-sekolah untuk menawarkan produk travel kami. Yang terakhir adalah memanfaatkan dan melakukan kerjasama dengan destinasi wisata yang sudah kita buatkan paket wisatanya untuk mendapatkan akses dan harga yang lebih baik. Jadi ini rencana berikutnya ya, setelah melakukan kerjasama dengan destinasi wisata yang sudah ada, yang sudah biasa kita jalani ya, atau tempat-tempat yang sudah kita kunjungi, maka itu kita coba untuk melobi ulang supaya apakah bisa harganya itu bisa diturunin lagi, karena kan kita bisa dibilang sudah sering datang ke sana. Upaya adalah dengan adanya hal tersebut bisa memberikan mungkin harga yang lebih kompetitif dengan travel lain seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, sekarang untuk proyeksi keuangan dan forecasting. Baik rekan-rekan semua, di sini untuk proyeksi keuangan dan forecasting. Untuk keuangan di Biro Perjalanan County Tour ini, yang pertama tentunya menggunakan dana pribadi, dan juga yang keduanya menggunakan dana dari pinjaman bank seperti itu. Oke, yang kedua adalah forecastingnya. Untuk forecastingnya ada 3, ini penjualan tiket pesawat, melakukan perhitungan berdasarkan data historis penjualan tiket. Jadi yang sudah pernah dibeli oleh wisatawan atau oleh pelanggan atau klien kita ini apa saja tiket pesawatnya, kemudian kita data ini untuk memberikan forecasting ke depannya. Kemudian kedua untuk paket turnya, dianalisis nih trennya seperti apa penjualan paket tur, apakah di tahun ini lebih banyak domestik atau lebih banyak internasional, itu kita analisis trennya. Kemudian untuk biaya operasional juga kita analisis selama setahun ini apa saja sih pengeluarannya, apakah dari gaji, apakah dari promosi dan lain sebagainya, untuk kebutuhan forecasting seperti itu. Kemudian biayanya apa aja? Ya, ini ada biaya gaji, ada biaya analisis, ada biaya penjualan paket tur, dan ada biaya untuk memperoleh data biaya operasional tersebut ya. Jadi ini saling terkaitan ketiganya. Baik, yang berikutnya untuk kerjasama dengan asosiasi dari Country Tour BPW ini apa saja? Oke, untuk kerjasamanya kita menggunakan 2 asosiasi. Yang pertama ada Badan Standarisasi Nasional, yang kedua ada ASITA atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Jadi 2 asosiasi ini adalah asosiasi yang penting untuk memberikan lisensi terhadap BPW seperti itu. Ya, jadi kita bekerja sama dengan kedua asosiasi ini. Baik, demikian untuk informasinya tentang pendirian dari proses pembuatan Biro Perjalanan Wisata. Ini adalah nama Biro Perjalanannya, PT Country Tour. Ini adalah alamatnya berada di Depok, websitenya, dan media sosialnya. Baik rekan-rekan semua, tadi itu adalah video seputar untuk pendirian Biro Perjalanan Wisata. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. See you.